Halo Skolamet, jumpa lagi di video Ambis TPS bersama Kak Ircas. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis segitiga. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada spill sedikit di sini segitiga sama kaki ya. Nah, tujuan kita belajar di video kali ini untuk belajar mengenai jenis-jenis segitiga. Nah, apa aja kita bisa pisahkan berdasarkan sudutnya. Nah, berdasarkan sudutnya ada segitiga lancip. Dia seperti ini. Nah, sifatnya adalah semua sudutnya lebih kecil dari 90 derajat. Terus segitiga siku-siku. Nah, di sini ada satu sudut siku-siku ya. Nah, kemudian jumlah sudut yang lain itu 90 derajat. Jadi misalkan di sini ada A sama B ya. Jumlah A sama B-nya 90 derajat. Kemudian ada segitiga tumpul, itu ada satu sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Nah, kemudian untuk semua segitiga apapun, jumlah sudutnya itu pasti 180 derajat. Kemudian yang kedua berdasarkan sisinya. Ada yang pertama segitiga sembarang, nah di mana tiga sisinya berbeda ya semua. Terus segitiga sama kaki ada dua sisi yang sama panjang ya, atau sepasang sisi yang sama panjang. Terus sudutnya juga ada sepasang yang sama besar. Kemudian ada segitiga sama sisi di mana semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya 60 derajat. Nah, kemudian untuk mencari luas dan keliling dari segitiga. Nah, untuk ketiga jenis segitiga kita buat segitiganya ada alas dan ada tinggi. Nah, kita bisa mencari luasnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, untuk segitiga yang pertama tingginya kelihatan ya. Untuk segitiga kedua, segitiga siku-siku, tingginya yang tegak lurus dengan alas. Untuk yang tumpul, tingginya bukan yang di sini ya. Nah, tapi yang tinggi di sini yang tegak lurus dengan alas. Jadi seperti di luar segitiganya. Nah, kemudian untuk keliling, ya berarti kita harus tahu semua panjang semua sisinya. Ya, dimana untuk mencari keliling adalah tinggal A tambah B tambah C. Jadi semua sisinya ditambahkan. Nah, kemudian untuk menjadi sebuah segitiga, nah ada ketentuannya dimana di sini kakak menuliskan panjang C itu ada di antara A min B di mutlak sama A tambah B. Ya, artinya panjang satu sisi itu di antara selisih dan jumlah dari dua sisi yang lain. Kemudian khusus untuk segitiga siku-siku, ya ada ketentuan Pitagoras namanya. Jadi panjang C kuadrat ya itu adalah A kuadrat tambah B kuadrat. Atau yang miring di kuadrat itu sama dengan jumlah kuadrat dari sisi penyikunya. Kita lihat contoh soalnya. Yang pertama, segitiga sama kaki di atas dengan sudut A-nya 24 derajat. Yang ditanya besar A tambah C itu seperti apa? Nah, kita lihat sama-sama yang atas itu 24 derajat. Yang B sama C sama, berarti ceritanya ini X, ini X. Begitu, yang B sama C. Yuk kita jumlahkan. Nah, di mana X tambah X ditambah 24 itu sama dengan 180. X tambah X jadinya 2X. Sama dengan 24 pindah jadi kurang 24 ya. 180 kurang 24, 156. Nah, berarti X-nya 2-nya pindah berarti dibagi 2. 156 dibagi 2 itu 78. Oke, berarti si B-nya ini 78. Si C-nya juga 78. Nah, yang ditanya besar sudut A tambah C. Nah, sudut A tambah C, A-nya adalah 24, C-nya adalah 78. Tinggal ditambah deh, jadi 102 derajat. Mudah ya? Soal yang kedua, pada segitiga di atas diketahui sudut A adalah 2X kurang 4. B setengah dari A, sudut C ada 20 lebihnya dari A. Oke, berarti di sini kita ketahui A-nya adalah 2X kurang 4.
Terus sudut B-nya adalah setengah dari A. Setengah kali 2X min 4. Nah, tinggal kita kalikan. Dibagi 2 berarti ya. Jadinya X min 2. Terus C-nya 20 lebihnya dari A. Berarti si A tambah 20. Ya, 2X min 4 tambah 20. Atau 2X tambah 16. Nah, sekarang kita jumlahkan A tambah B tambah C sama dengan 180. Nah, A-nya adalah 2X min 4, tambah B-nya adalah X min 2, tambah C-nya 2X tambah 16, sama dengan 180. Tambahkan 2X tambah X tambah 2X, 5X. Min 4 min 2, min 6 tambah 16 plus 10, sama dengan 180. Dikurangin 10 ya, berarti 5X-nya sama dengan 170. Untuk mencari X 170 tinggal kita bagi 5 ya, yaitu 34. Nah, yang ditanya sekarang besar sudut B. B itu siapa? B adalah X min 2. Udah, X-nya 34. 34 dikurang 2, jadinya 32 derajat. A. Oke, soal satu lagi. Sisi sebuah segitiga berupa bilangan bulat di antaranya bernilai 11 dan 16. Maksimal dari keliling segitiga tersebut adalah, kita cuma tahu 2 sisi doang nih. Di mana sisinya semua bilangan bulat. Yang ditanya kelilingnya maksimalnya berapa gitu. Oke, berarti bisa seperti ini. Yang ini segitiganya ya. Ini panjangnya 11, ini 16, di sini belum tahu berapa. Ya. Nah, berarti di sini bisa kita cek, misalkan di sini adalah A-nya 16 ya. A-nya 16, B-nya adalah 11 dan ini sisi C gitu. Nah, kita tahu C itu di antara mutlak A kurang B dan di antara A tambah B. Berarti panjang C di antara 16 kurang 11 ya. Dan 16 tambah 11. Atau panjang C-nya di antara 5 sama 16 tambah 11 berapa tuh? 27. Nah, kalau keliling kan A tambah B tambah C. Ya bukan? Untuk keliling adalah A tambah B tambah C. Nah, karena C-nya antara 27 sampai 5, kita tambahkan dengan A sama B, begitu ya? Maka dapat keliling tuh kan A tambah B tambah C. Nah, A sama B-nya berapa tuh? 16 sama 11. Berarti 5-nya kita tambah 16 sama 11. 27-nya juga ditambah 16 sama 11. Nah, tinggal dijumlahkan. Berarti kelilingnya antara 32 ya. Sampai 16 tambah 11 tambah 27. Itu 54. Nah, kelilingnya antara segini. Begitu. Nah, berarti maksimalnya berapa? Karena semua bilangan bulat ya, semua sisinya, berarti keliling maksimalnya itu adalah 53. Karena 54-nya nggak pakai sama dengan. Nah, jadi jawabannya adalah yang B. Oke, kesimpulan yang kita dapat berdasarkan sudut ada segitiga lancip, siku-siku, dan tumpul. Terus berdasarkan sisinya ada segitiga sembarang, segitiga sama kaki, dan segitiga sama sisi. Kemudian untuk segitiga luasnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Keliling tinggal jumlahkan semua sisinya. Dan untuk siku-siku C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Sukses dan semangat terus untuk Sekolahmed yang sedang berjuang untuk masuk PTN. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!